Ini sih kak, ini sih. Apa ya? Oh, yang kemarin minta saya. Iya kak. Ya, silakan aduh. Ayo masuk. Bisa ya kak. Iya, iya. Oke, Aldo. Silakan duduk, Aldo. Selamat pagi. Selamat pagi kak. Gimana nih, Aldo, kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik. Oke, syukurlah ya kalau kabarmu baik hari ini. Senang saya bisa ketemu kamu. Kita di sini bisa melakukan sesi konseling di hari ini, gitu ya. Ya kak, saya juga senang bisa ngobrol bareng kakak. Hari ini kita akan membicarakan hal yang mungkin sedang mengganggu aktivitasmu ya. Baik kak. Oke. Semua pembicaraan kita nanti di sini itu sifatnya rahasia. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu. Kamu boleh ceritain aja semuanya. Ya anggap saja ruangan ini nyaman buat kamu buat bercerita ke saya gitu. Baik kak, terima kasih. Oke, untuk memulai untuk memulainya, apa nih kira-kira yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti sesi konseling ini? Saya merasa akhir-akhir ini tuh sulit banget buat belajar, buat ngatur waktu belajar juga gitu loh kak. Oke, sejak kapan nih kamu mulai merasa kesulitan? Sejak beberapa bulan terakhir ini sih kak. Oke, apa nih yang biasanya terjadi saat kamu mencoba mau belajar? Awalnya saya tuh semangat, terus tiba-tiba kayak pengen main HP, scroll TikTok, ngeliat sosmed dan lainnya gitu loh. Apa kira-kira yang terjadi? Hampir ini terjadi tiap hari nggak kira-kira? Jadi seringkali itu rencana belajar saya itu tertunda gara-gara itu loh kak. Oke, bagaimana dampaknya terhadap tugas dan nilai kamu di sekolah? Tugas-tugas saya jadi menumpuk, terus kadang telat ngumpulin tugas, sampai-sampai nilai saya jadi turun gitu loh kak. Apa nih yang kamu rasakan ketika menyadari tugasmu tertunda? Saya jadi stres, kadang-kadang saya nyesel sendiri gitu loh kak. Apakah kamu merasa kesulitan membuat jadwal gitu? Sebenarnya saya buat jadwal, tapi susah diterapin gitu kak. Ada hal tertentu nggak yang membuat kamu mudah terdistraksi gitu? Ya kadang itulah kayak HP, medsos, main HP, terus malah kadang juga ketiduran. Oke. Apakah kamu pernah mencoba strategi untuk mengurangi distraksi itu? Pernah kak, tapi kadang balik lagi ke kebiasaan lama gitu. Kalau lagi semangat nih, biasanya apa yang kamu yang membuat kamu termotivasi itu? Kadang kalau mau ujian ataupun ada tugas yang udah deadline gitu lah. Oke, baru kerja gitu ya. Biasanya kamu belajar di mana? Saya lebih sering belajar di kamar sih kak. Lebih sering di kamar. Apakah di kamar itu banyak gangguan? Iya kak, banyak banget malahan. Misalnya? Kayak HP, terus notifikasi ataupun godaan buat rebahan kak. Oke. Apakah kamu pernah mencoba belajar di tempat lain? Jarang kak. Jarang ya? Ya. Bagaimana dengan perpustakaan atau di kafe gitu buat belajar? Wah kayaknya itu menarik sih kak, tapi saya belum pernah coba. Gitu ya. Keluarga gimana nih? Mendukung nggak kegiatan belajar kamu selama di rumah? Ya orang tua kadang tuh suka ngetin, tapi kadang saya yang bandel nggak mau belajar gitu. Oke. Nah jadi ini ya, hari ini kita akan coba cari strategi yang baru untuk memecahkan permasalahan yang kamu alami sekarang ini ya. Siapa? Oke, apa harapanmu di sesi konseling ini? Saya ingin lebih konsisten untuk belajar juga. Oke, bagus ya. Ya supaya nilai saya lebih bagus dan juga lebih stabil gitu Kak. Oke.
Misalnya ya, kita mau nyoba beberapa teknik perilaku nih. Apakah kamu mau mencoba terbuka? Boleh banget itu, Kak. Oke, bagus ya. Apakah kamu merasa siap memulai prosesnya? Siapa? Kita nanti akan pelajari penyebab perilaku apa ibaratnya menunda-nunda ini ya, proses belajarmu ya. Gitu. Iya, Kak. Nanti saya akan bantu kamu buat rencana konkret gitu. Makasih, Kak. Nanti kita juga akan coba menggunakan hadiah kecil nih buat dirimu gitu, seperti reward gitu. Wah, asik gitu. Kita nanti kita akan namakan itu reinforcement atau penguatan gitu ya. Kamu pernah dengar penguatan sebelumnya kan? Pernah sih dulu waktu di kelas. Oke, dengan penguatan positif nanti kita dorong perilaku baik yang ada di dalam dirimu itu biar muncul gitu ya. Baik, Kak, saya paham. Apakah selama ini ada konsekuensi dari kebiasaan menunda? Ya itu tadi, tugas banyak, stres, kadang tidur itu nggak nyenyak. Jadi permasalahannya bukan hanya di akademik gitu ya. Iya, Kak. Oke, kamu pernah merasa kecewa dengan diri sendiri nggak? Kadang sih, Kak. Kadang ya. Tapi kamu masih punya motivasi untuk berubah kan? Punya, Kak, supaya pengen berubah jadi lebih baik sih. Oke, ya itu memang penting ya. Penting buat kamu. Soalnya kalau nggak berubah, takut malah makin susah gitu loh, Kak. Ya, memang benar itu. Selain itu nih, ada nggak orang yang bisa jadi role model buatmu? Ada, Kak, teman saya. Dia itu rajin banget kalau belajar. Kamu mau nggak seperti dia? Mau, Kak? Oh ya, oke bagus. Oke, ya oke lah, bagus lah intinya gitu. Saya tuh pengen lebih disiplin kayak dia gitu loh, Kak. Itu memang semangat yang sangat realistis gitu. Ya semoga bisa tercapai, Kak. Oke, dengan bantuan teknik behavioristik nanti kita akan coba bersama-sama ya. Siap, Kak? Oke, jadi hari ini kita akan fokus untuk rencana perubahan perilaku. Baik, Kak. Untuk tahap awal, saya butuh pemetaan kebiasaanmu nih. Oke, Oke. nanti kamu cerita rutinitas keseharianmu itu secara rinci ya. Oke. Iya, Kak. Nanti kita akan identifikasi waktu, kemudian kebiasaan kamu dan apa saja godaannya. Siap, Kak, siap. Oke, setelah itu nanti kita akan buat target kecil biar lebih ringan gitu ya. Oh ya, berarti lebih ringan gitu ya, Kak? Nah, ya betul. Supaya nanti kamu mudah buat mempelajarinya gitu. Oke, Kak. Oke. Saya yakin kamu nanti bakal bisa gitu. Semoga aja ya, Kak. Baik. Kalau begitu, mari kita masuk ke pembahasan rutinitasnya ya. Siap, Kak. Oke. Sekarang nanti kita akan lanjut mulai untuk memetakan rutinitas keseharian kamu ya. Baik, Kak. Biasanya kamu bangun tidur jam berapa? Saya bangun tidur itu sekitar jam 6 pagi, Kak. Jam 6 pagi ya. Setelah bangun, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya langsung cuci muka, terus kadang saya berdoa ataupun langsung scroll HP lah, lihat sosmed. Oke. Berapa lama nih biasanya kamu mainan HP setelah bangun tidur? Mungkin sekitar 30 menit lah, Kak. Lalu setelah itu? Ya saya langsung siap-siap buat dulu ya. Oke. Jam berapa nih biasanya kuliah kamu dimulai? Mungkin sekitar jam 8 sampai jam 9 lah, Kak. Oke. Sampai jam berapa biasanya itu ya? Tergantung jadwal, tapi rata-rata sampai jam 1 siang kalau pulang kuliah. Setelah kuliah selesai nih, biasanya kamu ngapain?
Saya makan siang, terus istirahat, kadang langsung main HP lagi. Oke, berapa lama nih waktu yang kamu habiskan buat main HP di siang hari? Kadang itu 1 jam Kak, bisa lebih juga sih. Selebih ya. Lalu setelah itu apa? Kalau lagi ada tugas ya ngerjain tugas, tapi seringnya ditunda-tunda tugasnya. Biasanya apa nih yang bikin kamu apa ya membuat kamu menunda-nunda tugas segala macam? Kadang saya ngerasa capek, terus pengen nonton ataupun main game. Oke, untuk malam harinya nih gimana? Kalau di malam hari? Ya seringnya itu setelah makan malam baru mikir mau buat tugas. Buat belajar gitu ya. Iya. Oke, biasanya jam berapa? Biasanya jam 8 atau jam 9 malam. Oke. Biasanya kamu kalau belajar itu berapa lama? Maksimal 30 menit. 30 menit ya. Iya. Apa yang bikin kamu sulit untuk melanjutin belajar dari ibaratnya durasi 30 menit itu untuk lebih gitu, 30 menit lebih? Apa? Kadang itu ngantuk, terus capek, akhirnya ya tidur. Oke, jadi intinya dalam sehari itu waktu belajarmu masih sangat terbatas ya. Ya. Kalau dari kalau dari pengamatanmu, waktu belajar yang paling nyaman dan efektif itu kapan? Menurut saya itu sore Kak, antara jam 4 sampai jam 6 sore lah. Oke, itu memang jam yang produktif dan bagus gitu ya. Karena tubuh biasanya masih cukup segar gitu. Iya Kak, tapi kadang kayak kasihkan main HP. Nah, HP ini yang akan jadi target utama kita nih dalam sesi konseling ini gitu ya. Iya Kak. Sekarang, apakah kamu siap mencoba mengatur ulang jadwalmu atau jadwal belajarmu? Siap Kak. Oke, mari kita coba buat target belajar kamu itu 1 jam setiap harinya. Oke, bisa? Bisa Kak. Kita bagi menjadi 2 sesi saja. Jadi ya 30 menit, 30 menit malam, 30 menit siang gitu ya. Oke Kak. Setelah masing-masing sesi itu selesai, kamu boleh kasih hadiah buat dirimu sendiri gitu. Hadiahnya itu seperti apa ya Kak? Misalnya setelah belajar 30 menit sore nih, kamu boleh main HP 15 menit tuh. Boleh itu Kak. Tapi hanya kalau target belajar kamu selesai gitu ya. Siap Kak. Oke. Ini namanya penguatan positif gitu ya. Baik Kak, siap. Apakah kamu punya reward favorit lain? Mungkin ngemil makanan favorit sih. Gitu ya. Itu memang bisa juga buat pengganti gitu ya. Tapi jangan kebanyakan pasti ya. Jadi apa ya? Jadi malah ngemil terus gitu kan. Iya Kak. Ya. Sekarang kita buat sistem monitoring. Nah itu gimana Kak? Setiap selesai belajar, kamu catat di jurnal tanggal, kemudian durasi belajarnya, terus kemudian reward yang sudah kamu dapat. Oh iya siap. Jadi nanti bisa membuat kamu membantu kamu buat mengamati perkembanganmu gitu. Oke Kak. Selain itu juga nanti bisa buat kamu bisa buat target mingguan gitu. Itu maksudnya gimana Kak? Kalau dalam seminggu kamu berhasil belajar minimal 5 hari, nah kamu berhak dapat hadiah mingguan gitu. Wah seru itu. Ya memang, misalnya nanti beli makanan favorit atau nonton film gitu. Oke Kak. Tapi tetap dengan kontrol ya gitu ya. Siap Kak, siap. Gimana menurut kamu sistem ini? Wah saya suka sih Kak kalau kayak gitu. Apakah ada kendala yang kamu bayangin saat menerapkannya nanti? Mungkin pas lagi capek banget ataupun kayak banyak kegiatan lain lah. Oke, bagus. Berarti kita perlu ada antisipasi gitu ya. Itu caranya gimana Kak?
Kalau nanti ada hari sibuk, kamu boleh mengganti waktu belajar di hari berikutnya. Jadi kayak lebih fleksibel gitu ya? Ya, betul. Fleksibel tapi tetap disiplin. Oh ya, siap Pak. Kalau satu hari nanti tidak sempat belajar, jangan menyerah, gitu ya. Siap Pak. Oke, tetap catat jurnal meskipun gagal. Biar tetap termonitor gitu ya Kak? Ya, benar sekali. Oke Kak. Sekarang mari kita bahas cara mengurangi distraksi, gitu ya. Iya Kak. Salah satunya adalah membuat lingkungan belajar kamu biar lingkungan belajar kamu itu lebih kondusif, gitu. Misalnya gimana itu? Belajar di meja belajar, kemudian jauhkan HP selama sesi belajar. Bisa Kak, bisa. Kamu bisa aktifkan mode pesawat selama kamu nanti belajar, gitu ya. Iya Kak. Kalau misalnya nanti ada tugas berat, bagi menjadi bagian kecil, gitu. Berarti kayak biar nggak terasa berat gitu Kak? Ya, betul. Oh iya Kak. Kadang saya tuh kayak merasa berat kalau tugasnya menumpuk gitu Kak. Benar-benar. Itulah mengapa kita pecah jadi tugas-tugas kecil. Siapa? Apakah kamu punya tempat favorit untuk belajar? Ada Kak di kamar. Ada ya, di kamar ya. Oke, coba tata mejamu, tata ruang kamarmu itu biar rapi dan nyaman buat belajar, gitu ya. Siapa? Nanti pakai juga pengingat alarm untuk mengatur waktu belajar kamu, gitu. Wah, ide bagus itu Kak. Apakah kamu mau mulai program ini besok? Kira-kira? Bisa sih Kak, besok mulai. Bisa ya. Oke, jangan lupa jurnalnya berarti ya, teman. Siapa? Nanti kita evaluasi di sesi berikutnya, oke ya. Iya Kak. Sekarang mari kita simpulkan nih rencana programnya ya. Belajar 1 jam per hari dibagi 2 sesi. Iya Oke. Kak. Ada reward harian dan reward mingguan. Siapa? Monitoring jurnal setiap hari. Kemudian mengurangi distraksi HP selama belajar. Oke Kak. Kemudian mengatur lingkungan belajar yang nyaman. Nah, kemudian gunakan alarm pengingat, gitu ya. Nah, semua langkah ini nanti bisa membantu kamu meningkatkan konsistensi belajar kamu, gitu ya. Iya Pak, siap. Saya akan menjalankannya. Oke, terima kasih banyak sama Aldo karena kamu mau menjalaninya, gitu. Baik Kak. Oke, tetap semangat. Oke ya. Iya Kak, makasih Kak. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap inti ya. Siapa? Fokus utama kita adalah bagaimana kamu menjalankan program perubahan perilaku ini, gitu ya. Baik Kak. Pertama, kita lihat dulu nih faktor pemicunya. Oh baik Kak. Nanti saat kamu mulai menunda belajar nih, biasanya apa pemicunya? Biasanya karena notifikasi HP yang muncul gitu loh. Notifikasi dari aplikasi apa nih? Kayak dari Instagram, Mhm. TikTok, maupun kayak dari chat-chat WA gitu lah Kak, WhatsApp. Oke, kalau begitu untuk sementara saat kamu nanti belajar, itu matikan notifikasi HP dulu aja ya. Siapa? Oke, selanjutnya apa nih yang membuat kamu tetap tergoda walaupun sudah berniat untuk belajar? Kadang kayak rasa malas itu tiba-tiba muncul gitu loh. Oke, apa biasanya yang kamu katakan pada dirimu saat itu? Nanti aja deh belajarnya gitu. Nah, ini nih yang kita sebut self talk, gitu. Ya Kak. Kita akan ganti self talk kamu itu dengan kalimat positif. Contohnya apa itu? Nah, contohnya gini. Saya hanya butuh 30 menit sekarang. Setelah itu boleh main HP. Wah, itu bisa jadi motivasi juga. Benar.
Coba kamu ucapkan sekarang. Saya hanya butuh waktu 30 menit sekarang. Setelah itu boleh main HP. Oke, bagus ya. Ulangi tiap kali saat kamu mau mulai belajar. Baik Kak. Itu bagian dari teknik behavioral rehearsal. Gitu ya. Oke, sekarang kita latihan simulasi ya. Baik Kak. Bayangkan kamu mau mulai belajar di sore ini. Apa yang kamu lakukan pertama? Saya akan mematikan notifikasi di HP. Lalu? Menyiapkan buku dan juga catatan. Oke, setelah itu? Atur alarm selama 30 menit. Bagus. Kemudian? Mulai membaca materi atau mengerjakan tugas. Oke, jika muncul godaan nih, ingin buka HP, Saya akan katakan pada diri saya hanya butuh waktu 30 menit sekarang. Setelah itu boleh main HP. Oke, sangat baik ya. Oke. Setelah 30 menit baru dikasih kayak reward gitu kan. Oke, betul. Apa rewardmu? Main HP selama 15 menit. Bagus. Kalau malam juga sama polanya kan? Betul, kalau malam sama, polanya tetap sama. Bagaimana nih perasaan kamu menjalankan skenario ini? Saya lebih termotivasi sih kan. Terima kasih ya. Nah, itu sangat baik gitu buat dirimu berproses gitu ya. Ya semoga saya lebih konsisten kan. Ya, memang konsisten itu sangat perlu ya, karena itu kita punya monitoring jurnal. Iya kan. Kalau kamu berhasil konsisten dalam sepekan, ada reward mingguan nih. Saya rencanakan pengen nonton film Pak. Oke, bagus. Reward kamu itu bagus. Apakah ada kekhawatiranmu? Saya kadang kayak teman gitu ngajak nongkrong. Udah nongkrong gitu ya? Iya. Gimana nih solusi kamu? Apa untuk menolak atau apa ya, intinya buat inilah, buat tidak mengikuti ajakan temanmu itu? Bisa sih Kak, saya menyesuaikan jadwal belajar lebih awal gitu. Oke, berarti kamu kasih solusi yang apa namanya, belajar dulu lebih awal baru ikut teman gitu ya, ikut teman nongkrong gitu ya. Iya. Oke. Terus supaya kayak jadwal saya itu nggak bentrok gitu loh Kak. Oke, memang betul gitu ya. Jadi kan bisa lebih hangout tanpa perbankan waktu belajar gitu loh. Ya, bagus itu. Kadang kalau banyak tugas saya bingung Kak mau mulai dari mana gitu. Iya, maka kita akan gunakan teknik task breakdown di sini, gitu ya. Itu maksudnya gimana Kak? Maksudnya gini, bagi tugas besar menjadi bagian kecil yang mudah dikerjakan. Misalnya nih tugas makalah kamu ya, itu nanti dibagi menjadi buat outline, kemudian cari referensi, terus ketik draftnya, terus habis itu revisi, gitu. Wah, kayak jadi lebih ringan gitu ya. Betul. Saya akan coba kayak gitu sih. Ya, silakan coba. Nanti kamu bisa buat daftar tugas harian. Berarti kayak biar lebih terstruktur gitu ya? Ya, betul sekali. Saya akan mulai buat daftar tugas ya. Oke, bagus ya. Kalau misal saya gagal dalam sehari bagaimana? Nggak apa-apa. Kalau kamu gagal nggak apa-apa. Kamu tetap catat aja di jurnal. Supaya tetap termonitor gitu ya Kak? Betul. Nah, saya paham Kak. Oke, evaluasi mingguan akan kita bahas bersama di sesi berikutnya ya. Siapa? Kalau ada kemunduran, kita evaluasi penyebabnya. Gitu. Oh ya. Penting untuk bersikap realistis dan sabar. Ya. Siapa? Apa motivasi terbesar kamu menjalankan ini, program ini?
supaya nilai saya lebih baik dan juga lebih stabil ya. Itu motivasi yang sangat baik dan sangat kuat ya. Saya ingin membanggakan orang tua saya Kak. Oke, itu sangat bagus sekali gitu ya. Juga untuk masa depan saya sih Kak. Oke, kamu punya visi yang jelas ya. Ya, Itu akan jadi bahan penguatmu saat kamu saat malas kamu tuh datang. betul Kak. Kalau perlu tulis motivasi itu di kertas biar ingat terus. Berarti ditempel di meja belajar gitu Kak, Betul. Tempel di meja. supaya lebih ingat ya Kak. Biar selalu ingat. Saya kan coba melakukannya sih. Oke, sekarang mari kita coba rencana untuk 3 hari pertama. Oke. Hari pertama target belajar kamu 30 menit sore, 30 menit malam. Ya. Siap, Kak. Hari kedua sama seperti di hari pertama. Baik. Oke, di hari ketiga nanti tambah evaluasi kecil, kemudian catat perasaan setelah belajar. Gitu ya. Oke Kak. Nah, nanti kita akan bahas hasilnya di minggu depan. Siap. Jika ada kendala, catat juga di jurnal. Ya. Baik Kak. Apakah ada yang masih kamu bingungin? Sejauh ini cukup jelas sih Kak. Sudah jelas ya? Oke, baik. Saya percaya bahwa kamu bisa menjalaninya. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama ya. Saya akan mulai ini besok Kak. Oke, semangat buat menjalaninya. Siap? Siap Kak. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penutup ya. Siap Kak. Saya mau mengulang kembali apa saja yang sudah kita bahas, oke? Boleh? Boleh Kak. Ya, pertama tadi kita sudah mengidentifikasi masalah utama, yaitu kesulitan manajemen waktu belajar. Betul ya? Betul. Nah, kemudian kita juga sudah menemukan penyebabnya nih, yaitu gangguan HP, terus masa malas dan penundaan tadi, gitu ya. Iya Kak. Nah, setelah itu kita menyusun strategi perubahan perilaku. Dengan pemuatan positif Kak. Ya, betul. Juga dengan jadwal belajar yang lebih terstruktur ya Kak. Ya, itu sangat bagus semua. Berarti plus reward harian dan mingguan ya Kak. Ya, kamu sangat memperhatikan dengan baik berarti tadi ya. Ya, karena saya memang ingin berubah sih Kak. Ya, semangatmu itu memang sangat luar biasa gitu ya. Terima kasih Kak. Lalu ini kita juga tadi udah melatih self talk positifmu. Gitu ya. Apa tadi? Saya hanya butuh waktu 30 menit sekarang, setelah itu boleh main HP. Ya, bagus sekali. Nah, itu sangat membantu saya dalam mengatasi godaan Kak. Ya, selain itu juga kita buat jadwal monitoring ya tadi. Ya Kak, untuk mencatat perkembangan setiap hari ya Kak. Nah, betul. Kalau gagal pun tetap dicatat ya. Iya benar, karena dari situ kita bisa belajar apa ya? Kamu bisa belajar memperbaiki kesalahan gitu kan. Gitu. Baik Kak, saya paham. Kita juga membahas cara memecah tugas besar menjadi bagian kecil tadi kan. Supaya tidak terasa berat gitu Kak. Betul. Saya akan menerapkannya. Betul ya, sangat baik itu ya. Nanti saya evaluasi mingguan bersama Kakak. Tepat sekali. Apakah saya boleh tetap laporan ke Kakak kalau misal ada kesulitan ataupun ada masalah? Tentu boleh dong. Soalnya apa ya? Saya memang siap buat membantu kamu. Oh iya, terima kasih Kak. Ingat tapi ya, proses perubahan itu butuh waktu gitu ya. Iya Kak. Kalau suatu saat nanti kamu gagal itu hal yang sangat wajar gitu. Yang penting saya bangkit lagi dan coba lagi gitu Kak. Tepat sekali. Kak, saya jadi lebih merasa percaya diri sekarang.
Ya itu malah petanda baik ya kalau gitu. karena saya jadi punya rencana yang jelas gitu. Ya sangat bagus ya. Kamu hari ini memang sudah menjalankannya dengan bagus. Gitu. Ya semoga hasil kuliah saya membaik Kak. Saya yakin kamu bisa. Amin. Ya, betul. Oke, jangan lupa ya, selain belajar tetap istirahat karena istirahat itu juga penting. Siap Kak. Dan tetap jaga kesehatan fisik dan mental ya, jangan lupa. Baik Kak. Kalau suatu-suatu nanti kamu merasa stres, lakukan relaksasi singkat. Gitu. Nah itu kayak seperti menarik nafas dalam apa gimana? Tuh, tarik nafas dalam 5 detik, kemudian tahan 5 detik, terus hembuskan 5 detik. Gitu. Oh ya, saya akan coba itu. Bisa juga nih dengan stretching ringan. Nah itu supaya tubuh saya lebih rileks dan tidak tegang gitu ya. Betul, betul sekali. Kak, saya merasa lebih tenang setelah sesi hari ini. Syukurlah ya kalau kamu lebih tenang, lebih membaik ya dirimu. Gitu ya. Ya semoga saya bisa konsisten menjalankannya. Saya percaya kok, saya percaya kamu mampu menjalaninya. Baik Kak, terima kasih sudah membimbing saya. Oke, sama-sama ya, itu memang sudah bagian tugas dari apa ya, bagian tugas saya. Kak, boleh nggak kalau misalnya saya update perkembangan saya setiap hari atau setiap minggu itu boleh nggak? Sangat boleh dong. Itu justru apa ya, akan membantu kamu untuk apa ya, membantu kita lah buat evaluasi. Baik Kak. Ya, apakah kamu ingin apa ya, menetapkan target jangka panjang? Saya ingin nilai IPK saya minimal 3,5 lah. Target yang realistis dan menantang ya. Semoga bisa tercapai. Tapi nggak apa-apa, itu dengan usaha yang konsisten seperti ini tadi, itu sangat bisa kamu buat mencapai apa ya, nilai IPK minimal 3,5 itu tadi. Amin. Selain target akademik nih, apakah ada target pribadi lain? Saya lebih ingin disiplin waktu secara umum sih. Itu akan otomatis terlatih kok lewat program ini. Betul Pak. Jadi program ini bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk melatih kemandirian. Gitu. Baik, Kak. Saya ingin kamu terus ingat proses ini sebagai investasi diri. Gitu. Baik Kak, saya akan pegang kuat itu. Kamu udah punya fondasi kuat sih sekarang, terlihat. Iya. Ya, Terima kasih Kak atas ilmunya. ya sama-sama. Kak, saya mau ucapkan terima kasih banyak ini sudah memberikan bimbingan kepada saya. Ya senang juga ya bisa membantu proses perubahan di hari ini. Gini Kak, saya ada pesan terakhir nih, boleh nggak saya sampaikan? Boleh dong. Gimana? Tolong ingatkan saya kalau misal nanti saya mulai kendor dalam belajar. Oke, pasti ya, pasti nanti saya ingatkan. Kita nanti sama-sama evaluasi gitu aja. Baik Kak. Oke, kalau begitu kita akhiri sesi konseling hari ini ya. Terima kasih atas keterbukaanmu dan kerjasamamu di sesi konseling hari ini. Ya Kak, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Kakak yang sudah memberikan ilmu kepada saya. Selama apa ya, semoga program yang kita susun nanti dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Oke, sampai jumpa kembali ya. Ya Kak. Baik. Selamat menjalankan program. Terima kasih Semangat. Kak.